محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى مشايخنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى الإمام الشجاعي رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu nusalli nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya, alhamdulillah kita lanjutkan lagi Mudzakarah makulat terakhir sampai kam ya. Berarti sekarang kita masuk kaf. Makulah kaf. Kalau kam itu kemarin definisinya apa? Aradun la yaqbalul qismah, yaqbalu bukan la yaqbalu. Aradun yaqbalul qismah li dzatihi wala yakunu mafhumuhu ma'qulan bin nisbah ilal ghair. Yang pertama dia yaqbalul qismah li dzatih. Memang zatnya itu menerima qismah. Jadi di situ ada qabil, ada maqbul. Sudah saya jelaskan kemarin. Sehingga nanti kaf di sini definisinya ringkasnya adalah ma la yaqbalul qismah li dzatihi wala yaqbalu an nisbah. Ma la yaqbalul qismah wala nisbah li dzatihi. Al-arad alladzi la yaqbalul qismah walan nisbah li dzatihi. Mudahnya begitu. Oke. Karena di sini nanti beliau sebenarnya pembahasan kaf ini ringkas banget, sedikit dan mudah juga. Jadi di sini beliau berpanjang-panjang dalam menjelaskan definisi. Karena ada beberapa i'tirad, ada beberapa versi definisi dan i'tirad-i'tiradnya, dan itu yang akan kita bahas di pertemuan ini. Oke. Sebetulnya kaf itu mudahnya adalah kullu syai'in yaqa'u tahta jawabi kaf. Jadi segala jawaban, setiap pernyataan yang layak digunakan untuk menjawab dari pertanyaan kaifa. Misalnya bagaimana keadaanmu sehat, maka sehat itu kaf. Bagaimana rasanya manis, bagaimana rasanya asin. Apalagi misalnya bagaimana warnanya misalnya begitu. Nah, itu apa? Itu kaf. Jadi segala pernyataan yang layak digunakan untuk menjawab pertanyaan kaifa, maka dia masuk makulah kaf. Berat? Hah? Berat. Berat. Beratnya? Iya, berat ya. Berat itu kaf. Berat itu kaf. Lembut, lembek, sulubah, luyunah, keras, kasar dan seterusnya itu apa? Itu kaf. Makanya siapa namanya? Imam Ibnu Malik gimana itu dalam bab mubtada itu beliau mengatakan wa fi jawabi kaifa zaitun kul danif fa zaitun istughniya anhu id'urif. Jadi ketika beliau memberi contoh boleh membuang mubtada dan hanya menyebutkan khobarnya saja, beliau mengatakan wa fi jawabi kaifa zaitun kul danif. Misal ketika ada pertanyaan kaifa zaitun, bagaimana keadaannya Zaid? Kul danif, katakanlah, jawablah danif. Zaitun danif, yakni danif itu khobar dari mubtada yang dibuang, zaitun danifun. Wa fi jawabi kaifa zaitun kul danif. Oke. Allahu akbar. Hanya untuk mengingatkan saja bahwa arad kan dibagi menjadi dua. Ada yang yaqbalul qismah li dzatih, al-qismah
lidzatihi, ada yang la yaqbal qismah lidzatihi. La yaqbal qismah lidzatihi nanti ada yang la yakunu mafhumuhu ma'kulan bin nisbah ilal ghair. Ada yang ini yang namanya nisbah. Maka nanti ini yang yaqbalul qismah lidzati disebut apa? Al-kam. La yaqbalul qismah lidzati disebut apa? Al-kaf. Sisanya adalah nisbah, ada 7. Nah. Maka untuk mendefinisikan kaf mudah sebetulnya. Tinggal kita gabungkan antara definisi kita nakitkan atau kita kita singkirkan definisinya kam dan definisinya nisbah. Sehingga kita tinggal mengatakan kaf adalah ma la yaqbalul qismah lidzati. Karena la di sini kan yakni la yaqbalul qismah lidzati. La yaqbalul qismah lidzati wa la yakunu mafhumuhu ma'kulan bin nisbah ilal ghair. Oke. Definisi kaf. Ada 2 definisi yang beliau tuturkan di sini. Yang pertama definisinya mutaqaddimin dan yang kedua definisinya mutaakhirin, dan masing-masing definisi ada i'tirad. Oke. Yang pertama kaf. Definisi mutaqaddimin. Simpel aja. Aradun la yaqbal al-qismah wala nisbah wala an-nisbah lidzatihi. Wala nisbah lidzatihi. Coba kita bedah satu-satu definisinya ya. Ini tadi menurut siapa? Mutaqaddimin. Definisi mutaqaddimin. Aradun, dia sebagai jins, ya kan? Kaf adalah aradun, kal jins atau jins gitu saja. Jinsun. Dalam mantik ini ada faedah mantik sedikit. Jins itu kalau dalam definisi fungsinya idkhal atau ikhraj? Idkhal. Jins idkhal. Seperti saya mengatakan misalnya al-insan hayawanun natik, ya kan? Al-insan definisinya apa? Hayawanun natik. Hayawan menjadi jins. Fungsinya apa jins hayawan ini? Memasukkan seluruh afrod hayawan termasuk insan di dalamnya. Memasukkan seluruh afrodnya hayawan termasuk insan di dalamnya. Natik baru fungsinya ikhraj, mengeluarkan seluruh afrod-afrod yang bukan insan dari hayawan. Jadi fungsinya jins itu lil idkhal, sedangkan fungsinya fasl itu lil ikhraj. Hanya saja di sini arad di sini yang berfungsi sebagai jins justru nanti dikatakan fungsinya bukan idkhal tapi ikhraj. Padahal dia jins. Al-kaif aradun, jins, kharaja minhu. Apa yang keluar dari jins ini? Jauhar. Kenapa kok bisa? Kenapa kok bisa jins fungsinya ikhraj bukan idkhal? Nah, ada fawaid mantikiyah di sini. Alasannya adalah jins itu hanya berfungsi idkhal ketika nisbah antara jins dengan fasl adalah umum wa khusus mutlak. Syuf. Ketika nisbah antara jins dan fasl itu umum wa khusus mutlak, maka fungsinya jins hanya ikhraj, tidak bisa idkhal. Contohnya ini, hayawan dan natik. Hubungan antara hayawan dan natik apa? Umum wa khusus mutlak dong. Iya kan? Hayawan, seluruh afrodnya natik itu pasti hayawan. Tapi apakah seluruh afrodnya hayawan natik? Tidak. Maka yang namanya hayawan itu a'am mutlakon, sedangkan natik itu khas mutlakon. Maka di sini dikatakan hubungan antara hayawan dengan natik umum wa khusus mutlak. Maka ketika hubungan antara jins dengan fasl itu umum wa khusus mutlak, fungsinya jins hanya ikhraj, tidak bisa idkhal. Hanya idkhal, tidak bisa. Tapi ketika hubungan antara jins dengan fasl itu umum wa khusus min wajah, maka fungsinya jins bisa ikhraj, bisa juga idkhal. Contohnya ini, aradun, ini jins. Faslnya apa? Faslnya layak balul qismah wala an-nisbah lidzati. Sekarang saya tanya, jins dengan fasl ini hubungannya apa? Apakah semua arad itu layak balul qismah? Enggak. Ada arad-arad yang yak balul qismah.
Apakah yang layak balul kismah itu pasti arad? Apakah yang layak balul kismah sudah pasti arad? Enggak. Apa coba yang layak balul kismah tapi bukan arad? Johar farad. Berarti artinya hubungan antara jins dengan fasal di sini apa? Aywa, umum wa khusus min wajh. Bukan umum wa khusus mutlak. Sehingga di sini fungsinya arad bisa sebagai ikhraj, tidak hanya idkhal. Atau juga nanti ada jawaban yang lain, misalnya fungsinya jins di sini adalah libayanil haqiqah. Jadi nggak senantiasa jins itu, karena begini nanti, coba perhatikan coba. Nah, ini penting juga. Al-insan hayawanun natik. Sebetulnya kalau saya mengatakan al-insan an-natik gitu kan bisa nggak? Bisa aja kan? Sudah selesai kan definisi itu. Kenapa harus ditampakkan hayawan di sini? Padahal hayawan di sini seolah-olah kalau sudah ada natik maka hayawan sudah nggak perlu. Karena natik di sini sudah menyimpan makna hayawan. Karena natik sudah pasti afrodnya hayawan. Jawabannya adalah karena jins itu tidak selalu digunakan untuk ikhraj dan idkhal, kadang dia juga digunakan untuk libayanil haqaiq, menjelaskan hakikatnya. Nah, itu tadi fawaid mantiknya saja. Nah, sekarang kita lanjut kembali ke definisi kaf. Oke. Apa definisi kaf? Definisi kaf adalah aradun la yaqbalul qismah walan nisbah. Dari arad di sini sebagai jins keluar apa? Jauhar. Jauhar tidak masuk. Yang kedua layak balul qismah. Berarti apa yang keluar dari sini? Hah? Kam. Keluar kam dari sini. Walan nisbah. Apa yang keluar? Apa yang keluar? Baqil a'rad. Kharaja baqi al-a'rad. Oke. Apa yang keluar dari lidzatihi? Apa yang keluar dari lidzatihi? Sebetulnya bukan keluar, tapi malah masuk malahan. Coba perhatikan coba. Ilmu itu kaf kan? Ya kan? Ilmu itu masuk kategori kaf. Sekarang misalnya saya punya ilmu, yang ilmu saya itu berkenaan dengan hal-hal basaid, hal-hal yang sifatnya basitoh. Dia tidak murakkabah, artinya dia tidak bisa diqismah. Seperti al-ilmu bil wahdah. Dakhal, ini saya masukkan aja, dakhala fihi al-ilmu bil wahdah wan nuqtah. Syuf. Al-wahdah wan nuqtah. Al-wahdah wan nuqtah itu bisa dikismah nggak? Nggak bisa dikismah. Maka sebetulnya al-ilmu bil wahdah wan nuqtah itu dia tidak masuk definisi ini. Syuf. Aradun la yaqbalul qismah walan nisbah, la yaqbalul qismah. Sorry. Enggak. Salah. Al-ilmu bil murakkabat justru malahan. Al-ilmu bil murakkabat. Pengetahuan-pengetahuan yang murakkab. Sekarang coba saya tanya. Saya punya ilmu. Ilmu saya itu ilmu berkenaan dengan hal-hal yang murakkab. Seperti saya mengetahui bahwa insan itu hayawanun natik. Berarti kan pengetahuan saya tentang insan itu murakkab. Karena ada jins, ada fasal di situ, hayawan dan natik, murakkab. Padahal ilmu itu kaf. Dan definisi kaf adalah layak balul kismah. Lah ilmu saya tadi yak balul kismah. Ilmu saya yak balul kismah. Berarti nggak masuk dong ilmu dalam definisi ini. Nah, memang kalau definisinya hanya berhenti sampai sini saja, layak balul kismah walan nisbah saja, ilmu nggak masuk. Ilmu yang murakkab nggak masuk. Tapi karena ada lidzatihi, maka masuk. Karena ilmu saya yang berkenaan dengan hal-hal murakkab itu sebetulnya yakbalul kismah, tapi la lidzatihi yakbalul kismah li ghairi. Dan itu sudah saya jelaskan kemarin mengenai arad yang al-arad bil al-kam bil arad. Al-kam bil arad. Jadi ada hal-hal yang yakbalul kismah tapi la lidzatihi bal li ghairihi, seperti ilmu. Seperti ilmu. Kenapa bisa begitu coba? Karena sesungguhnya ilmu ini nanti akan saya bahas di akhir karena ini nanti masuk di pembahasan akhir. Tapi saya singgung aja dikit di sini bahwa ilmu itu jadi ada al-alim, ada al-alim, ada al-ilm dan ada al-ma'lum. Al-alim ini ya si orang alimnya. Al-ilmu itu ya ilmu yang sedang kita bahas ini. Ada al-ma'lum yang diketahui. Pertanyaannya, ilmu itu apa ilmu? Apa itu ilmu?
Apakah ilmu itu nafsul ma'lum atau di hal yang berbeda? Di sini ada khilaf sebetulnya. Di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan ilmu itu adalah sifatun. Sifatun. Ada yang mengatakan ilmu itu adalah ta'alluq, at-ta'alluq bainal alim wal ma'lum. Menurut pendapat yang kedua, dan ini pendapatnya Imam Ar-Razi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ilmu itu hanya ta'alluq, hanya alaqah, hanya nisbah. Nisbah antara alim dan maklum. Jadi yang ada, yang mewujud itu alimnya, si alim, orang alim, dan al-maklumnya yang diketahui. Lah ilmu itu hanya alaqah antara keduanya saja. Ketika ada alaqah antara alim dan maklum, maka si alim disebut orang yang berilmu. Kalau nggak ada alaqah, maka dia tidak berilmu, jahil. Simple. Tapi bagi yang mengatakan ilmu itu adalah sifat, ilmu itu adalah sifat, maka mereka mengatakan al-ilmu huwal mudrak. Berarti al-ilmu huwal ma'lum. Jadi dia sifat yang memang betul-betul ada. Sehingga ilmu di sini masuk kategori arad dan dia mewujud, arad kaf dan dia mewujud. Maka, nah ini dia. Kita pakai definisi atau kita pakai pendapat yang mengatakan bahwa ilmu itu adalah sifat. Maka dari sini kenapa kita katakan dengan definisi lidzatihi masuk ilmu yang murakkab? Karena sesungguhnya yang bisa ditaksim, yang menerima kismah itu bukan ilmunya, tapi mudroknya atau maklumnya. Syuf. Sekarang, saya punya ilmu itu apa ilmu? Ilmu kan sesederhana al-ilmu huwa mutlaqul idrok kan? Kalau dalam mantik itu al-ilmu apa? Mutlaqu al-idrok. Maklum berarti nanti mudrok, maklum itu mudroknya. Ilmu itu idroknya. Syuf. Saya mengetahui tentang papan tulis ini, itu sudah ilmu. Saya mengetahui kalian di sini, mutlaqul idrok itu sudah ilmu. Saya mengetahui rumah, itu juga ilmu. Pertanyaannya sekarang, pengetahuan saya tentang rumah itu bisa dibagi-bagi nggak? Bisa dikismah nggak? Bisa kan? Bisa dikismah karena saya melihat rumah tertentu, kemudian rumah ini saya taruh di zihin saya, di khayal saya, kemudian saya kismah rumah itu. Rumah itu tersusun dari apa namanya? Dari pondasi, kemudian tiang, lalala dan genteng dan seterusnya. Bisa dikismah. Tapi yang dikismah itu bukan ilmunya, tapi maklumnya. Maklumnya. Maka disebut muta'alliqul ilm. Jadi, ilmu itu muta'alliqnya, maklum itu muta'allaknya. Yang bisa dikismah itu muta'allaknya, bukan ilmunya, tapi muta'allaknya, yaitu si maklum. Lah si maklum ini rumah itu. Rumah itu kan kemarin kita kategorikan dia sebagai jisim, dan jisim itu menerima arad yang namanya kam. Ya otomatis dia bisa ditaksim. Sehingga ilmu saya tentang rumah bisa ditaksim nggak? Ilmu saya tentang rumah, ilmunya nggak bisa. Yang bisa ditaksim itu maklumnya itu loh. Karena maklumnya itu rumah. Bisa dipaham ya? Maklumnya itu kan rumah. Yang saya ketahui itu kan rumah. Berarti saya punya ilmu tentang maklum. Maklumnya adalah rumah. Lah yang bisa ditaksim itu si maklumnya ini. Maklumnya apa ya? Maklum itu ya hal-hal yang memang dia bisa masuk kategori jisim, bisa masuk, sehingga bisa ditaksim dah. Oke. Nah, ada i'tirad dari definisi ini. I'tirad yang pertama mengatakan tadi. I'tirad yang pertama mengatakan apa? Al-ilmu bil murakkab yaqtadi al-qismah. Al-ilmu bil murakkab yaqtadi al-qismah. Maka kita katakan ya, dia yaqtadil qismah tapi aywa li ghairihi la li dzatihi. Al-ilmu bil murakkab. Al-ilmu bil murakkab. Jawabannya apa tadi? Jawabannya yaqbalul qismah. Aywa. Yaqbal al-qismah li ghairihi. I'tirad yang kedua mengatakan bahwa al-wahdah wan nuqtah. Syuf, bukan al-ilmu bil wahdah wan nuqtah, tapi wahdah wan nuqtahnya itu sendiri. Al-wahdah wan nuqtah. Kan di awal-awal sekali sudah saya jelaskan tentang wahdah wan nuqtah itu ya. Bukan ilmu tentang wahdah wan nuqtah loh ya. Wahdah wan nuqtahnya itu sendiri. Syuf, perhatikan. Wahdah wan nuqtah bisa ditaksim nggak? Nggak bisa. Berarti dia layak balul qismah. Satu. Yang kedua, wahdah wan nuqtah itu apakah mengetahuinya perlu nisbah kepada yang lain? Enggak juga. Untuk mengetahui wahdah, saya enggak perlu mengetahui selain wahdah. Cukup saya mengetahui wahdah, sudah saya bisa mengetahui wahdah. Berarti wahdah wan nuqtah itu kaf dong. Kan masuk definisi kaf. Dia aradun layak balul qismah walan nisbah lidzatihi.
Berarti dia kef dong. Nah, padahal jumhur mengatakan wahdawan nuqtah laisa bikaif. Wahdawan nuqtah bukan kef. Tapi kenapa dia bisa masuk definisi ini? Maka dijawab sama beliau, wahdawan nuqtah itu apa? Ghairu maujud, amrun i'tibari. Sehingga dia tidak masuk, sejak awal dia bahkan tidak masuk jins arad. Arad itu syaratnya harus maujud. Arad itu syaratnya harus maujud. Al-jawab, jawabannya apa? Adamian. Adamian. Wahdawan nuqtah itu adami, bukan wujudi. Tapi itu menurut pendapat yang mengatakan wahdawan nuqtah itu adami. Masalahnya ada, bahkan banyak, termasuk diantaranya ba'dul muhaqqiqin minal mutakallimin mengatakan bahwa wahdawan nuqtah itu bukan adami dan dia arad. Dia wujud dan dia arad. Berarti kalau ikut pendapat yang mengatakan wahdawan nuqtah itu wujud dan dia arad, berarti dia masuk kef dong. Padahal harusnya dia bukan kef. Akhirnya ba'dul mutaakhirin membuat definisi baru tentang kef. Dianggap definisinya mutaqaddimin ini tidak manik, tidak bisa mencegah wahdawan nuqtah masuk ke dalam definisi ini. Akhirnya muncul definisi baru, definisinya apa? Mutaakhirin. Ta'rif al-mutaakhirin. Definisi mutaakhirin. Apa itu wahdawan nuqtah? Syuf. Jadi intinya nanti ta'rifnya mutaakhirin itu cuman pengen mengeluarkan satu wahdawan nuqtah dari definisi ini, dan yang kedua ilmu tentang wahdawan nuqtah. Ilmu tentang wahdawan nuqtah ada dua nanti. Pengen mengeluarkan wahdawan nuqtah dan ilmu tentang wahdawan nuqtah, karena itu dua hal yang berbeda. Jadi akhirnya mau nggak mau harus merubah apa? Merubah ta'rif definisi. Dan memang harus begitu. Dan nggak masalah dalam ilmu itu, kalau emang kepentok ya sudah ganti aja definisinya. Nah, tapi kalau dalam bernegara ya jangan. Wah, ini mentok nih, nggak ada jalan nih. Rubah undang-undang jangan gitu. Merubah permainan. Relate guys. Oke, dah. Apa definisi mutaakhirin tentang wahdawan nuqtah? Mereka mengatakan aradun. Wahdawan nuqtah adalah aradun. La yatawaqqafu ta'aqquluhu ala ta'aqqulil ghair. La yatawaqqafu ta'aqquluhu ala ta'aqquli al-ghair. Ini kan berarti sama saja dengan kata-kata layak balul qismah kan? Layak balul nisbah kan? Ya enggak? La yatawaqqafu ta'aqquluhu ala ta'aqqulil ghair. Yang untuk memahaminya kita tidak perlu memahami yang lain. Itu kan sama saja dengan lam nisbah, layak balul nisbah sebetulnya. Oke. Terus wala yaqtadil qismah. Coba. Wala yaqtadi al-qismah. Walalla qismah. Walla qismah. Tidak menerima kismah dan tidak menerima la kismah. Iktidaan awaliyan. Iktidaan awaliyan. Tonton awal ini nanti gampangnya sama kayak kata-kata lidatihi. Oke, coba kita bahas satu-satu. Aradun la yatawaqqafu ta'aqquluhu ala ta'aqqulil ghair. Ini sudah saya katakan tadi, huwa atau semakna dengan layak balu al-nisbah. Sehingga di sini kharaja minhu apa? Pertama dari arad dulu deh. Aradun berarti kharaja minhu apa? Al-jauhar. Langsung coret ya, silang al-jauhar. La yatawaqqafu ta'aqqulu ala ta'aqqulil ghair. Karena ini sama dengan la nisbah, maka kharaja minhu apa? Hah? Oh, jangan langsung bagi al-a'rad. Al-a'rad an-nisbiyah gitu saja. Apa? Al-a'rad. Karena ini belum bagi, karena masih ada kan di sini. Jangan bagi al-a'rad. Al-a'rad an-nisbiyah. Arad-arad nisbi. Ain, mata, wadhu dan seterusnya. Oke. Wala yaqtadi al-qismah. Wala yaqtadi al-qismah. Berarti kharaja minhu apa? Al-kam. Wala la qismah. Syuf. Wala alla qismah. Apa yang keluar dari sini? Hah? Apa yang keluar dari sini? Al-wahdah wan nuqtah. Yang keluar adalah al-wahdah wan nuqtah. Kenapa? Al-wahdah wan nuqtah.
Karena wahdah wan nuqtoh itu apa? Yaqtadhi al-lakismah. Ya enggak? Padahal di sini dikatakan la yaqtadhi al-lakismah. La yaqtadhi al-lakismah itu berarti apa? Tidak bisa tidak terbagi. Berarti bisa terbagi. Tidak bisa tidak terbagi berarti bisa terbagi. Padahal yang namanya wahdah wan nuqtoh tidak bisa terbagi, maka keluarlah wahdah wan nuqtoh karena dia tidak bisa terbagi. Padahal harusnya yaqtadhi al-qismah, kan harusnya begitu. Wahdah wan nuqtoh keluar. Kenapa kok? Karena ini loh tadi, masih paham iskalnya ya? Iskalnya itu adalah ketika kita mengatakan wahdah wan nuqtoh itu wujudian. Kalau dia wujudian, maka dia nggak bisa masuk ta'rifnya. Ta'rifnya kef menurut mutaqaddimin. Maka harus membuat definisi baru. Ta'rif menurut mutaqaddimin itu mengandaikan yang namanya wahdah wan nuqtoh dia adamian atau amrun itibari. Tapi ketika dia dianggap wujudi, maka harus merubah definisi. Maka tambahlah kata-kata al-qismah sehingga mengeluarkan wahdah wan nuqtoh. Masalahnya dengan menambah al-qismah justru mengeluarkan sesuatu yang lain yang dia masuk kategori kaf. Apa itu? Al-ilmu bil wahdah wan nuqtoh atau al-ilmul muta'allaq bihima. Keluar juga al-ilmu al-muta'allaq bihima. Ya enggak? Ilmu mengenai wahdah wan nuqtoh itu bisa dikismah enggak? Enggak bisa dikismah. Maka dia sama dengan wahdah wan nuqtoh dari sisi nggak bisa dikismah. Kalau wahdah wan nuqtoh itu saja keluar karena tidak bisa dikismah, maka harusnya ilmu al-muta'allaq bil wahdah wan nuqtoh juga nggak bisa masuk, harus keluar dia. Kenapa? Karena sama-sama tidak bisa dibagi. Sama-sama tidak bisa dibagi. Nah ini, padahal ilmu ini kalau al-wahdah wan nuqtoh keluar nggak masalah karena dia memang harusnya keluar, dia bukan kaf. Masalahnya ilmu al-muta'allaq bil wahdah wan nuqtoh itu dia kaf. Kok bisa dikeluarkan? Dimasukkan lagi dengan kata-kata iktidhaan awaliyan. Dengan kata-kata iktidhaan awaliyan masuklah al-ilmul muta'allaq bihima, ilmu yang berkaitan dengan wahdah wan nuqtoh. Kenapa? Karena ilmu bil wahdah wan nuqtoh, karena ilmu bil wahdah wan nuqtoh itu dia menerima kismah tapi iktidhaan tsaniyan, bukan iktidhaan awaliyan. Dakhala fihi atau dakhala minhu al-ilmu al-muta'allaq bihima, atau bukan hanya ilmu yang berkaitan dengan wahdah nuqtoh sebenarnya, ilmu yang berkaitan dengan murakabat semuanya masuk di sini. Iktidhaan awaliyan. Kenapa? Karena yang ingat ya, iktidhaan awal itu nama lain, istilah lain dari lidatihi. Nama lain dari lidatihi. Artinya ilmu bil wahdah wan nuqtoh itu memang bisa dibagi, tapi tidak lidatihi, tidak iktidhaan awalian, tapi iktidhaan tsaniyan. Seperti yang saya bilang tadi, ketika saya mengetahui tentang rumah, berarti ada al-ilmu, ada al-ma'lum, ada al-alim. Al-ilmu itu muta'alliqnya, maklum itu muta'allaqnya, yang bisa dibagi itu apa? Muta'allaqnya, maklumnya. Saya mengetahui rumah. Ilmu saya tentang rumah itu nggak bisa dibagi. Yang bisa dibagi si maklumnya, rumahnya ini yang bisa dibagi. Yang bisa dikismah itu rumahnya. Sehingga ilmu saya tentang rumah, ilmunya itu sendiri tidak bisa dikismah lidatihi, tapi ilmunya ini bisa dikismah bisa babi atau bi ghairihi atau iktidhaan tsaniyan, bukan iktidhaan awalian. Mafhum ya? Oke. Nah, ada beberapa i'tirad dari sini. I'tirad yang pertama adalah ada sebagian, kan tadi dikatakan la yatawaqqafu ta'aqquluhu ala ta'aqqulil ghair. Sesuatu yang untuk memahaminya kita tidak perlu memahami sesuatu yang lain. Oke. Tapi ada i'tirad. I'tiradnya yang pertama adalah dikatakan bahwa ada kaf yang dia murakkab, karenanya untuk mengetahuinya perlu mengetahui yang lain. Apa contohnya misalnya? Contohnya misalnya saya merasakan makanan yang rasa makanan itu adalah campuran dari manis dan asin. Jadi rasa itu ada manisnya, ada asinnya. Muncullah misalnya rasa gurih, katakanlah gitu ya. Rasa gurih, itu kan kaf kan? Arad kaf kan? Gurih. Padahal gurih itu campuran dari dua rasa, itu manis dan asin. Itu artinya untuk memahami gurih, saya perlu memahami manis dan asin. Berarti itu adalah kaf yang yatawaqqafu ta'aqqulu ala ta'aqqulil ghair berarti. Padahal tadi kaf dikatakan harusnya dia la yatawaqqafu ta'aqquluhu ala ta'aqqulil ghair. Tapi kenapa ada kaf yang untuk saya memahaminya perlu memahami ghair dulu, untuk memahami apa namanya?
memahami apa tadi? Gurih, perlu memahami asin dan manis. Jawabannya ini bukan tawakuf. Ini bukan tawakuf. Tapi asin dan manis itu ajza'u mahiyati apa? Gurih. Itu sama kayak begini. Al-insan hayawanun natik. Apakah berarti wujudnya insan itu bergantung pada hayawan dan natik? Enggak. Justru hayawan dan natik itu adalah ajza' mahiyatul insan. Sama. Yang namanya apa? Gurih itu manis dan asin itulah ajza dari mahiyat, bukan tawakuf. Beda sama ini. Beda sama misalnya saya mengatakan apa tadi? Atas dan bawah. Saya betul-betul tidak bisa memahami atas tanpa saya memahami bawah. Karena konsep atas itu ada karena ada yang di bawahnya. Kalau misalnya nggak ada di bawah, di atas nggak ada sama sekali. Apakah saya bisa itu dia tepatnya di mana? Di atas. Di atasnya siapa? Nggak di atasnya siapa-siapa. Loh, kok bisa kamu katakan di atas loh? Padahal dia tidak di atasnya siapa-siapa. Gitu loh. Saya di kanannya siapa? Kan begitu. Kamu di kanannya siapa? Berarti ada yang di kirimu dong harusnya. Kamu di kanannya siapa? Ya nggak di kanannya siapa-siapa. Nggak bisa. Nggak akan dipahami konsep kanan tanpa ada kiri. Beda sama itu tadi asin manis. Gurih itu bukan untuk memahami gurih harus memahami ini, enggak. Tapi justru dia adalah ajza' mahiyahnya. Paham ya? Ada lagi yang lain misalnya. Nah, ini nggak usah saya tulis karena nanti ada di kitab. Ada yang lain misalnya seperti Allahu Akbar. Untuk memahami saya kudroh, saya qadir, berarti harus memahami al-maqdur. Harus memahami apa? Al-maqdur. Ada al-maqdurnya dulu baru saya paham, oh berarti saya qadir. Saya mampu karena ada yang saya bisa lakukan, ada makdurnya. Apakah begitu? Enggak. Ini bukan tawakuf, bukan tawakufu ta'akulu ala ta'akulil ghair, tapi yang namanya al-qadir wal maqdur itu sifatnya iltizam, luzum. Justru dengan adanya qadir pasti ada makdurnya. Itu sama kayak gini. Ada yang terbakar atau api membakar. Jadi ada api itu yang qadir, makdur dari api adalah membakar, kan begitu. Apakah berarti api itu untuk membakar tergantung pada terbakar? Ya enggak. Justru terbakar itu adalah konsekuensi atau kelaziman dari si api. Jadi paham ya? Emang kalau belum terbiasa membedakan, oh ini apakah yang dimaksud tawakuf itu semacam ini apa? Enggak. Jadi tawakuf itu betul-betul dua hal ini harus punya hakikat yang berbeda dua-duanya. Yang dua hal ini tidak ada kaitan iltizam sama sekali, tidak ada kaitan apapun, tapi untuk memahami yang satu butuh memahami yang lain. Ubuwah wal bunuwah, yasariyah dan apa? Yumniyah. Ya begitulah ya. Fauqiyah wa tahtiyah. Paham ya? Ini dua hal yang berbeda. Fauqiyah, tahtiyah itu dua hal yang berbeda. Ubuwah, bunuh itu dua hakikat yang berbeda. Tetapi untuk memahami ubuwah harus memahami bunuwah. Memahami bunuwah perlu memahami ubuwah. Nah, oke, sekarang kita masuk ke. Kalau yang contoh api terbakar tadi itu yang lazimnya apa? Lazimnya adalah terbakar. Lazimnya terbakar. Api itu malzumnya. Bukan lazimnya. Enggak, bukan yang. Bukan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-kaf. Al-kaf aradun ghairu qabilin lil qismah wan nisbah biha ay bidzat ay la yaqbalul qismata wal nisbata li dzatihi. Al-kaf. Jadi sudah saya jelaskan di awal bahwa kullu syai'in yaqa'u tahta jawabi kaf itu apa? Bisa masuk makulah kaf. Jadi segala pernyataan yang bisa digunakan untuk menjawab kaifa wa fi jawabi kaifa zaidun kul danif fa zaidun istughniya anhu idhulif. Oke. Wal kaf aradun ghairu qabilin. Kaf adalah aradun arad yang dia ghairu qabilin, tidak menerima lil qismah wan nisbah biha. Biha maksudnya apa? Ai bidzat. Biha bidzat. Karena biha ini adalah lanjutan dari bait sebelumnya yang mengatakan apa? Yang mengatakan apa? Kam itu apa? Yaqbalul qismah. Ma yaqbalul qismah apa kam kemarin? Bidzat. Ma yaqbalul qismah bidzat. Wal kaf ghairu qabilin biha. Berarti bihanya kembali ke adzat, ay la yaqbalul qismah wala nisbah li dzati. Sudah saya tulis tadi. Ini definisi menurut siapa tadi? Mutaqaddimin. Fa kharajal jauhar, keluarlah jauhar. Jauhar keluar dari kata-kata apa? Aradun. Wal kam keluar dari kata-kata apa? La yaqbalul qismah. Wa baqil arad an nisbiyah, keluar dari kata-kata apa? Wala nisbah. Allati hiyal idhofah. Apa itu arad an nisbiyah? Arad nisbiyah itu ada al idhofah, ada al ain, ada al mata, al wadha, wal milak, ayyaf'ala yang fa'il. Jelas.
Ini takbir menggunakan ayyaf'ala yang fa'il ini takbir yang afdol ya, yang afdol daripada sebagian muallif yang menulis menggunakan kalimat isim al-fi'lu wal infial. Al-fi'lu wal infial. Jadi kadang arad ayyaf'al ayyang fa'il itu ditakbirkan menggunakan kalimat isim al-fi'lu wal infial. Kenapa menggunakan kalimat fi'il lebih afdol? Karena yang namanya arad itu apa? Ghairu tsabit. Arad, yang namanya arad itu senantiasa berubah-ubah. Padahal kalimat isim itu diantara faedahnya apa? Thubut wal istiqrar. Makanya nanti biasanya seringkali faedah-faedah dalam penjelasan alhamdulillah kenapa menggunakan kalimat isim bukan ahmadullah. Lah itu nanti mesti muncul faedah semacam itu. Nah, kalau fi'il mudhari' jelas. Kalimat fi'il itu mesti ada zamannya, terbatas dia. Oke, wa dakhala fi taqyid bi dzati al-mustafad min ad-dhamir al-ilmu bil asyuf. Wa dakhala fi taqyid bi dzatihi. Dengan adanya taqyid biha bi dzatihi al-mustafad min ad-dhamir yang diambil dari dhamir. Dhamir apa? Dhamir biha. Jadi kata-kata bi dzatihi itu diambil dari mafhum dhamir ha. Jadi wa dakhala fi taqyid bi dzati al-mustafad min ad-dhamir maksudnya adalah dengan qayyid biha yakni bidzat. Apa yang masuk dari qayyid itu? Al-ilmu bil asya' al-muqtadhiyah lil qismah wa adamiha. Yang saya jelaskan tadi. Karena ini ada i'tirad. Beliau itu ingin menjawab i'tirad bahwa ada yang mengatakan kalau definisinya arad itu semacam itu, berarti enggak masuk dong al-ilmu bil murakkabat. Maka beliau mengatakan masuk al-ilmu bil murakkabat masuk dengan qayyid bidzatihi. Karena ilmu bil murakkabat itu apa? Yaqbalul qismah tapi la bidzatihi. Mafhum ya? Kal ilmi bil asya' al-murakkabah. Fa innal ilma biha yaqtadi al-qismah wa bil asya' al-basithah juga dengan ilmu bil asya' al-basithah. La yaqtadil qismah dia. Fa innal ilma biha yaqtadi adam al-qismah. Ilmu tentang hal-hal yang basit itu la yaqtadil qismah atau yaqtadi adam al-qismah sama sekali. Sama saja. Atau takbir lainnya yaqbalu al-qismah juga sama. Bin nadhar lil muta'allaq dengan melihat muta'allaqnya. Apa muta'allaqnya tadi? Al-ma'lum. Apa muta'allaqnya? Al-ma'lum. La lidzatiha, sehingga terbaginya ilmu itu, terkismahnya ilmu yang murakkab atau yang ghairu murakkab yang dia layak balul kismah itu la lidzatiha. Tapi lil muta'allaq. Dah. Wala taridun nuqtah wala wahdah. Nah ini. Terus i'tirad yang kedua. Lah kalau gitu wahdah wan nuqtah masuk dalam definisi dong. Ini masih mutaqaddimin ya. Ini definisi mutaqaddimin. Berarti wahdah wan nuqtah masuk dong. Kenapa? Padahal wahdah wan nuqtah itu dia bukan kaf. Tapi wahdah wan nuqtah masuk definisi mutaqaddimin karena dia layak balul ismah wala nisbah lidzatiha. Maka dijawab sama beliau wala taridul wahdah wan nuqtah atau nuqtah wal wahdah. Kenapa? Li'annahuma adamiyan. Karena keduanya itu adami. Tapi masalahnya ada yang mengatakan wahdah wan nuqtah itu wujudi, bukan adami. Ba'dul muhaqqiqin minal mutakallimin. Wa man ja'alahuma minal a'rad, dan siapapun yang menjadikan wahdah wan nuqtah itu termasuk a'rad, berarti dia wujudi, rasamal kaif, maka dia merubah definisi. Rasamal kaif, maka dia membuat definisi kaif bi annahu, bahwasanya kaif itu adalah aradun la yatawaqqafu ta'aqquluhu ala ta'aqqulil ghair. Nih definisi yang kedua. Wala yaqtadil qismata wal la qismah iktidaan awaliyan. Nah, enggak usah saya terjemah, udah saya terjemah tadi. Fa kharaja bil qaid awal, dengan qaid awal keluar apa? Al-arad. Qaid awal itu berarti la yatawaqqafu ta'aqquluhu itu ya. Padahal sebetulnya saya bilang tadi harusnya aradun dulu mengeluarkan jauhar. La yatawaqqafu ta'aqquluhu mengeluarkan apa? Al-arad an-nisbiyah kal idhofah. Wa bi la yaqtadil qismah, dengan qaid la yaqtadil qismah mengeluarkan apa? Al-kam, kamiyat. Kenapa dijamakkan? Karena kam itu ada berapa kemarin? Ada 5. Kam itu ada 5 apa aja? Kam muttasil, kam munfasil. Kam muttasil ada berapa? 2. Ada berapa kam muttasil? Ada 2. Apa saja? Qarrudzat dan ghairu qarridzat. Yang qarrudzat ada berapa? 3. Qarrudzat ada 3. Apa saja? Al-khat wal wasatah wal jism atau bi'i. Yang ghairu qarridzat ada berapa? Jism ta'limi, sorry. Ghairu qarridzat ada 1. Apa itu? Zaman. Kemudian yang terakhir yang munfasil ada 1 juga, yaitu adat. Mafhum? Wa ma ba'dahu. Adapun qaid setelah layak tadil qismah, apa qaid setelah layak tadil qismah? Allah qismah, yakni layak tadi Allah qismah. Apa yang keluar dari situ? An-nuqtatu wal wahdah. An-nuqtatu wal wahdah. Wal awaliyah, dengan qaid awaliyah keluar apa? Bukan mengeluarkan, justru idkhal.
Karena justru dari qayyid al-qismah itu tadi, la yaqtadil qismah wal qismah, mengeluarkan apa? Al-ilmu bihima, al-muta'allaq bihima. Dengan kata-kata iktidaan awalian, yakni wal awaliyah, iktidaan awalian, mengeluarkan apa? Memasukkan kembali apa? Al-ilmu. Al-idkhali mithlil ilmi bil ma'lumat al-muqtadiyah lil qismah wa adamiyah. Paham ya? Wala yuqalu, kalian tidak bisa mengatakan minal kaifiyat ma yatawaqqafu ta'aqqulu ala ta'aqquli syai'in akhar. Ada kef-kef yang untuk memahaminya kita perlu memahami sesuatu yang lain. Apa itu? Kal ilmi wal qudrah, ilmu dan qudrah. Kenapa? Li'anna naqul, karena kita mengatakan, ini maksudnya apa? Maksudnya itu adalah, ini kan ada, itu tadi loh, iktirad yang terakhir itu loh, yang saya bilang bahwa ilmu dan qudrah itu, memahami ilmu perlu memahami maklum, qudrah perlu memahami makdur. Itu berarti tawakuf dong. Jawabannya, laisa hadza bi tawakuf. Ini bukan tawakuf. Wa innama huwa istilzam wa isti'qab. Apa? Istilzam wa isti'qab. Apa makna istilzam wa isti'qab? Bimakna anna tasawwurahu yastalzimu tasawwura muta'allaqin lahu. Tasawwurahu yakni tasawwurul ilm awil qudrah awil ghadab misalnya. Ghadab maghdub. Dengan mentasawurkan ilmu atau qudrah yastalzimu tasawwura muta'allaqin lahu, langsung lazimnya, langsung lazim daripada itu adalah apa? Kita punya tasawur tentang muta'allaqnya. Muta'allaqnya apa? Ya muta'allaqnya ilmu itu tadi, yaitu maklum. Muta'allaqnya qudrah itu tadi, yaitu makdur dan seterusnya. Bikhilafin nisbiyat, beda dengan nisbiyat. Halal nisbi fa'annaha atau fa'innaha la tutasawwaru illa ba'da tasawwuril mangsub wal mangsub ilaih. Kalau yang memang betul-betul nisbi, hal-hal nisbi itu nggak akan bisa difahami kecuali memang mangsub dan mangsub ilaih. Ubuwah nggak akan bisa paham tanpa bunuwah. Paham ya? Wabil jumlah, ringkasnya secara global, al-ma'niyu bil kaifiyah. Pokoknya yang dikehendaki dengan kaifiyah itu apa? Al-ma'niyu bil kaifiyati ma dzukir, yang dikehendaki dengan kaifiyah yang sudah dijelaskan tadi adalah falau kana syai'un mimma yu'addu minal kaifiyat ala khilafi dzalik lam yakun kaifiyatan. Segala sesuatu yang kamu anggap dia itu kaf, arad kaf, tapi ternyata berbeda dari definisi-definisi yang saya jelaskan tadi, lam yakun kaifiyah, maka dia bukan kaf. Kamu anggap kaf tapi dia tidak sesuai dengan definisi tadi, maka lam yakun kaifiyatan. Paham ya? Apa ala khilafi dzalik itu apa maksudnya ala khilafi dzalik? Apa maksudnya ala khilafi dzalik? Ma laisa bi jauharin walal kam walan nisbah walal wahdah walan nuqtah. Ringkasnya kan itu tadi kan. Kita pengen menafikan kam itu kita pengen menafikan kaf itu dari arad dari jauhar, dia bukan jauhar. Kita juga menafikan kaf itu dari kam karena dia bukan kam. Kita pengen menafikan dia dari arad-arad nisbiyah karena dia bukan arad nisbiyah. Dan kita juga pengen menafikan dia dari apa? Wahdah wan nuqtah karena wahdah wan nuqtah bukan kaf. Kok ternyata kamu anggap ada kaf yang salah satu dari hal-hal yang sudah kita nafikan ini, berarti dia bukan kaf. Ringkasnya begitu. Waqsamul kaif. Nah, ini baru beliau masuk ke pembahasan kaf. Kaf itu apa saja dan ada berapa. Definisi ini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Nah, ini gampang ini ya. Ini kaf itu gampang. Karena sebetulnya arad kaf itu arad yang kita lihat sehari-hari. Arad yang kita lihat apa? Sehari-hari. Ya warna, ya berat, ya. Dan arad kaf itu lebih mudah difahami daripada arad kam. Kenapa? Karena yang namanya kam itu ta'akul. Dia butuh tasawur akal dulu. Makanya kan mayak balun nisbah itu kan ada dua. Ada bil fi'il, ada bil fardiyah. Jadi ada al-qism al-fi'li dan ada qism al-wahmi. Yang wahmi itu ada yang akli dan ada yang apa? Al-fardiyah yang wahmi. Fardiyah ada akliyah dan ada wahmiyah. Dan yang masuk makulat kam itu hanya wahmiyah saja. Bukan yang fi'li. Jadi dia ghairu mar'i atau ghairu mahsus. Tapi kaf ini rata-rata, enggak semua ya, rata-rata mahsus. Karena nanti ada kaf nafsani nanti. Allahu Akbar. Masyaallah. Oke. Al-kaf. Langsung ke taksimnya dan sekaligus nanti kita bicara beberapa afrod-afrodnya.
Al-kaf itu yang pertama imma dia ta'ridu li syai' biwasitatil kam. Ta'ridu li syai'i biwasitati al-kam. Apa maksudnya? Tadi sudah saya jelaskan berkali-kali, bahkan ada kaif yang untuk mengetahuinya atau kaf itu muncul sebab biwas atau dengan perantara kam. Misal contoh. Zaujiyah wal fardiyah. Zaujiyah wal fardiyah itu kaf. Itu apa? Kaf. Zaujiyah itu apa? Genap. Dia kaf dia. Fardiyah ganjil itu dia kaf. Tapi kamu bisa memahami zaujiyah fardiyah lewat apa? Lewat al-adad. Lewat apa? Al-adad. Wal adad minal kaf. Minal kam. Kam munfasil. Itu namanya apa? Itu namanya arad yang diam baru muncul sebab kam, atau arad yang bisa difahami sebab kam. Atau bukan bisa difahami ya, arad yang ada sebab kam itu dari kam, arad yang ada atau muncul dari biwasitatil kam. Seperti apa? Fardiyah wa zaujiyah. Seperti juga misalnya mutsalat. Segitiga itu apa? Segitiga itu kaf, bukan kam. Tapi untuk memahami segitiga kita perlu memahami apa? As-satoh. Kita perlu memahami as-satoh. Mafhum ya? Dan satoh itu termasuk apa? Kam. Ada yang la. Ada yang la. Yakni arad-arad ini tidak muncul dari kam. Yang lain ini nanti ada dua lagi, dibagi lagi dua lagi. Yang pertama adalah mudrikatun bi ihdal hawas. Mudrikatun bi ihda al hawas. Kaif ya, kaif atau kaifiyat gitu aja. Yang dia tidak muncul dari kam dan dia bisa diindra lewat al hawas al khamas. Al hawas al khamas apa aja? Mata, hidung, telinga, lidah dan al-lamas, sentuhan. Maka saya melihat warna, tangan saya berat, kok berat? Oh, tangan saya ini apakah ini kasar atau apa begitu, panas dan dingin, al-burudah wal hararah, kemudian rasa dan seterusnya. Itu apa? Mudrokatun bi ihdal hawas. Ada yang la. Ada yang atau la, yakni la yudroku bi ihdal hawas. La yudroku bi ihdal hawas nanti ada dua lagi. Ada yang mukhtassatun bidawatil anfus. Mukhtassatun bidawati al-anfus. Ada yang la. Apa maksudnya mukhtassah bidawatil anfus? Mukhtassah bidawatil anfus hanya dimiliki oleh kaf ini hanya dimiliki oleh jisim ya kan, arad itu kan muqabil dari jisim. Berarti arad ini hanya dimiliki oleh jisim yang punya jiwa saja. Seperti apa misalnya? Al-ilmu, al-qudratu, al-iradatu. Itu adalah kaf yang hanya dimiliki oleh jisim yang punya jiwa. Beda sama luyunah, burudah, haroroh, itu dimiliki oleh yang punya jiwa dan tidak punya jiwa. Tapi ada kaf yang hanya dimiliki oleh yang punya jiwa saja. Nanti akan kita jelaskan contohnya sesuatu. Oke. Ada yang layak tasu bi dawat bidawatil anfus. Apa itu? Ini disebut nanti al-kaifiyat al-isti'dadiyah. Disebut apa? Al-kaifiyat al-isti'dadiyah. Kaf yang sifatnya potensial. Potensial. Contoh misalnya, badan saya sehat. Oke, badan saya sehat. Tapi badan saya yang sehat ini menerima untuk sakit. Betul nggak? Ketika orang badannya sakit, dia juga badannya menerima isti'dad, menerima untuk sehat. Nah, ini namanya kaf juga. Kaf isti'dadi. Maka nanti ada namanya marodun dan ada mumarodoh. Mumarodoh itu bukan pura-pura sakit ya. Mumarodoh itu apa? Al-isti'dad lil marad. Itu nanti akan kita jelaskan. Oke, dah. Sekarang kaf yang ta'ridu li syai' biwasitatil kam, ini disebut nanti al-kaifiyat al-mukhtassah bil kam. Al-kaifiyat al-mukhtassah bil kam. Contohnya apa? Az-zaujiyah. Contohnya apa? Kaz-zaujiyah.
ta'ridu biwasitati apa? Aywa. Biwasitati al-adad. Dah. Atau contoh yang lain misalnya mutsalats, murabba dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua mudrakatun bi ihdal hawas. Yang mudrakatun bi ihdal hawas nanti dinamakan al-kaifiyat al-mahsusah. Al-kaifiyat al-mahsusah. Kef-kef yang mahsus. Kef-kef yang mahsus ini nanti ada dua macam. Ada yang disebut infialiyat dan ada yang disebut infialat. Apa? Infialiyat dan ada yang disebut apa? Infialat. Apa itu infialiyat? Infialiyat itu adalah kef-kef yang bisa diindra oleh salah satu dari apa? Ihdal hawas al-khamas. Tapi dia itu dan dia itu apa? Tidak cepat hilang, tidak cepat berubah kef itu. Kef itu tidak cepat berubah. Seperti misalnya rasa manis, rasa asin, itu tidak cepat berubah. Ada infialat yang cepat berubah, zawalus suratuz zawal, cepat berubah. Seperti apa misalnya? Seperti warna merahnya orang yang malu. Orang yang ketika malu wajahnya berwarna merah, warna merah di wajahnya orang malu itu cepat hilang. Itu kef-kef yang apa? Masuk kategori infialat karena dia suratuz zawalihi. Ini nanti infialat dan infialat itu bisa kita idrok menggunakan apa? Al-hawas al-khamas. Al-hawas al-khamas itu apa? Ada yang malmusat, kemudian ada yang mubsirat, kemudian ada yang masmu'at, kemudian ada yang madzuqat, kemudian ada yang mashmumat. Ya, malmusat disentuh. Berarti disentuh itu yang teridrok dari sentuhan apa? Kasar, lembut dan seterusnya. Mubsarat diidrok dari menggunakan mata, banyak banget warna dan seterusnya. Masmu'at, walaupun nanti warna itu warna itu sebetulnya kalau menurut yang tahqiq hari ini dia sudah terbukti bukan arad dia amrun itibari. Dah itu nanti aja. Masmu'at misalnya, apa yang teridrok dari situ? Suara. Hanya suara saja. Madzuqat yang teridrok dari situ apa? Ya banyak, ada manis, pedas dan seterusnya. Mashmumat, penciuman. Dah. Mukhtassah bidawatil anfus. Itu nanti disebut sebagai al-kaifiyat an-nafsaniyah. Apa? Kaifiyat an-nafsaniyah. Ini nanti juga ada dua macam, ada yang hal, ada yang malakah. Jadi kaifiyat nafsaniyah itu ada yang hal, ada yang malakah. Hal itu apa hal? Hal itu adalah kef-kef yang nafsani, yang dia ada tapi belum sampai malakah. Seperti misalnya ada orang belajar ilmu itu kan kef nafsani kan, tadi sudah saya sebutkan. Tapi dia ilmunya baru hal, baru sekedar tahu, karena belum dimurojaah akhirnya lupa. Saya belum malakah. Ada yang sudah sampai malakah. Termasuk kudroh. Anak kecil ketika dia berjalan, ya kan, baru pertama kali bisa berjalan, paling berjalan 1 meter, 2 meter, 3 meter. Berarti dia kudroh untuk berjalannya belum malakah. Lah, yang udah besar-besar, terlalu malakah, sampai melayu. Paham ya? Dah, istidadiyah nanti kita jelaskan di akhir aja. Atau, ya nanti aja di akhir. Ya kita baca dulu teksnya beliau. Bismillahirrahmanirrahim wa aqsamul kaf arba'atun. Macamnya kaf ada 4. Ini ya, ada berapa berarti? Ada 4. Kaifiyatun mahsusatun bi ihdal hawas al-khamsah adh-dhahirah. Kaf yang mahsusah, bisa diindra bi ihdal hawas al-khamsah adh-dhahirah dengan salah satu dari 5 panca indera. Nah, ini di di hasyiahnya Syekh Mustafa Abdul Nabi jelaskan usul-usulnya. Ini bagus ini ya. Kalau kalian punya kitabnya kalian lihat sendiri, tapi saya bacakan aja. Jadi ada yang pertama usulul malmusat, al-ula al-malmusat, usuluha, usul-usul dari kef-kef yang bisa diidrok oleh al-lamas, sentuhan. Apa saja? Al-hararah wal burudah, hararah panas, burudah dingin, rutubah basah, yabusah kering. Nah itu usulnya. Ada 4 ini usulnya.
Adapun nanti yang lain-lain itu mesti dia hanya gabungan dari 4 hal ini. Contoh anget. Kan ini panas dan dingin. Lah anget itu mana anget? Anget itu adalah gabungan dari panas dan dingin. Lah ya air panas kamu campur dingin mesti nanti jadinya anget. Rutubah wal iya kasar dan bentar. Kasar ya busa dan anget juga. Jajal pipi mulak kasar. Bentar. Ini harusnya masuk ya. Untuk juga alamis ya. Quwwatun munbathatun min jami'il badan. Allahu a'lam ya. Tapi beliau jelaskan usulnya ini. Oke. Mudriknya apa? Mudriknya al-lamisah. Mudriknya apa? Mudriknya al-lamisah. Apa itu al-lamisah? Quwwatun munbathatun fi jami'il badan. Kata beliau, segala daya yang bisa diterima atau bisa atau keluar dari seluruh tubuh manusia. Jadi tanganmu bagian yang ini nih bisa kamu rasakan untuk merasakan panas. Kakimu juga bisa merasakan untuk merasakan panas dan seterusnya. Maka nanti di sini ada faedah fikih sebetulnya. Anggota tubuh manusia yang tidak bisa merasakan malmusat semacam ini, maka ketika menyentuh sesuatu yang harusnya mubtilul wudu, dia tidak mubtilul wudu. Kuku misalnya, gigi, dan seterusnya. Paham ya? Atsani yang kedua, usul al-musyarat. Yang musyarat ini usulnya apa? Usulnya adalah al-alwan wal adwa. Walaupun ini sudah saya jelaskan tadi atau akan saya jelaskan nanti insyaallah. Langsung aja. Al-musyarat kata beliau usulnya ada dua, yaitu al-alwan wal adwa wa mudrikiha al-basirah. Ini enggak pas. Kenapa bisa begitu? Karena adwa cahaya itu zaman sekarang sudah terbukti bahwa dia itu jauhar, bukan arad. Cahaya itu apa? Jauhar. Matahari nih, cahaya matahari yang sampai kepada kita itu mengirimkan foton-fotonnya. Yang foton-foton itu sampai ke bumi. Cahaya yang kita lihat itulah foton sebetulnya. Adapun warnanya cerah, kuning, hijau, warna ini bukan masuk makulah kef. Syuf. Warna itu sekali lagi ya, cahaya itu dia jauhar bukan kef. Dia jauhar bukan arad. Tapi kalau alwan laun warna itu dia itu dia arad, tapi dia tidak masuk makulah kef. Tapi dia nanti masuk makulah ayyan fa'il atau infial. Dia reaksi saja. Dia reaksi. Reaksi dari mata kita yang menerima cahaya terus melihat, pokoknya gitu-gitulah. Saya enggak, karena saya bukan ahli fisika ya, jadi saya enggak bisa menjelaskan. Jadi maksudnya begini. Intinya gitu ya. Jadi mubsharat itu apa? Kalau dikatakan usulnya alwan wal adwa itu sudah tidak relevan. Dan ini saya nggak ngarang ya, saya baca di bukunya Syed Faudah. Oke, atsalits yang ketiga. Nanti kalian kira ngarang lagi saya, enggak. Nanti kalian saya kira cocok logi lagi, enggak. Karena gini, ada sebagian orang itu yang karena dia terkagum-kagum dengan penemuan sains-sains barat, akhirnya berusaha mencocok-cocokkan antara yang ada di kitab-kitab Turos dengan yang ada di temuan-temuan sains modern. Nah ini kalau tidak diiringi dengan penelitian yang betul-betul dalam, nah itu biasanya nggak kuat, tidak kuat. Oke. Atsalits yang ketiga al-masmu'at. Masmu'at ini apa? Usulnya apa saja? Usulnya adalah al-aswat. Masmu'at hal yang didengar itu hanya aswat saja, suara. Kalau suara jelas. Kalau suara sekarang terbukti memang dia apa? Arad. Karena dia suara itu hanya gelombang saja. Yang dia dikirimkan melalui apa? Udara. Dan udara itu apa? Jauhar. Arabi yang keempat al-madzuqat. Al-madzuqat usulnya lah, ini ada tis'atu ada 9 usul dari rasa. Nah, aroma karsa. Saya kemarin baca novel aroma karsa. Oke, wahai apa saja itu? Al-murarah pahit, al-halawah manis, al-muluhah asin, al-humudah asem, al-asufah sepet, al-qabd kecut, ad-dusumah rasa lemak. Apa rasa lemak itu? Gurih. Masuk gurih. Lemak itu minyak. Iya, rasa minyak, masuk minyak gurih. Minyak Ya, gurih. liket gitu lah apa ya? Ya gitulah ya pokoknya ya. Wattafahah hambar, air putih. Gurih berarti lawan yang Dan putih segar bukan hambar ya. Enggak, itu bukan rasa segar, itu adalah infial yang. Tapi kalau rasa itu kan yang bisa dicerap oleh indera ini. Wal harofah dan pedes. Dah.
Itu usul-usul dari rasa. Al-khamis al-mashmumat, penciuman. Wahya ar-rawaih, bau-bauan. Nah, kalau ini banyak, enggak bisa disebutkan usulnya. Ya ini yang saya bilang tadi, kalau ente misalnya baca novel itu tadi yang saya bilang Aroma Karsa itu ternyata memang aroma. Ente pernah baca? Belum. Saya kira ketawa karena pernah baca juga. Kita juga tahu baca. Jangan ditanya. Baca novel gak barbar. Bertahun-tahun. Itu di situ dijelaskan memang warna itu ada jutaan warna yang sebetulnya ada di sekitar kita tapi kita nggak bisa mengidroknya. Yang bisa kita idrok itu ya hanya sebagian saja. Oke, dah. Allahu Akbar. Mafhum ya? Kaifiyatun mahsusatun bi ihdal hawas al-khamsah adh-dhahirah kal hararah wal burudah al-mudrakaini bil lamas. Jadi lamas itu bisa merasakan mengidrok al-hararah wal burudah, panas dan dingin. Wakal alwan wal adwa, ini sudah saya jelaskan tadi. Alwan itu masuk sekarang, kalau zaman sekarang masuk apa? Masuk kategori alwan yang fa'il. Kalau adwa jauhar. Al-mudrakaini bil basar. Wakal aswat wal huruf al-mudrakaini bis sama. Kalau sama pendengaran itu mengidrok suara. Huruf di sini sebetulnya huruf itu hurufnya maksudnya alfat gitu ya, al-alfat. Lafat-lafat itu, suara itu bukan lafat. Yang bisa diidrok oleh sama itu adalah suaranya, bukan lafatnya. Lafat itu apa lafat itu? Lafat itu ya gelombangnya itu, termasuk gelombangnya itu. Gelombang yang perbedaan suara yang memunculkan huruf segala macam kan karena perbedaan apa? Jenis gelombangnya. Al-mudrakaini bisama. Wa karrawaih al-mudrakah bisyum. Seperti bau-bauan yang bisa diindra, diidrok oleh asyum, penciuman. Wakal madzuqat. Kalau madzuqat apa tadi? Ada 9. Dirasakan. Oke. Wa ma kana minal mahsusat rasikhan kahalawatil asal wa muluhati ma'il bahr yusamma infi'aliyat. Cuf, ini tadi yang saya bilang. Apa? Bahwa rasa-rasa atau kef-kef yang mahsus yang bisa diidrok oleh hawas yang dia rasikh, tahan lama, maksudnya rasikh itu ya. Seperti apa? Kahalawatil asal. Kamu kalau makan madu itu mesti nanti rasa manisnya itu bisa tahan lama. Muluhati ma'il bahr, asinnya air laut itu tahan lama lumayan. Maka nanti rasa-rasa atau kef-kef yang semacam ini nanti dia disebut apa? Infial. Kef-kef infialiyat. Tahan lama. Kenapa disebut infialiyat? Lingfialil hawas anha awalan. Karena hawas itu dia menerima athar pertama kali dari rasa-rasa semacam ini. Hal-hal semacam ini, kef-kef semacam ini. Wa ma kana minha ghairu rasikhin. Adapun kef-kef yang mahsus yang dia tidak rasikh, tidak tahan lama, gampangnya gitu. Seperti apa? Kahumratil khajal, warna merahnya orang yang malu, sofratil wajal, pucatnya orang yang takut, khawatir, cemas, yusama apa? Infialat. Ada infial dan ada infialiyat. Infialat dan infialiyat. Ini penamaan aja ya. Ini penamaan aja sebetulnya untuk membedakan dua kef tadi. Yang rasikh dan ghairu rasikh. Li'annaha li sur'ati zawaliha syadidatus syabahi bi yang fa'il. Kenapa dinamakan infialat? Karena saking cepatnya dia berubah mirip sekali dengan arat ayang fa'il, arat reaksi. Bukan sama, mirip gitu aja. Karena nanti arat ayaf'al dan ayang fa'il aksi reaksi itu beda. Arat tersendiri itu nanti. Fa khusat bihadzal ism. Kenapa dinamai dengan nama ini? Tamyizan bainal qismain, demi untuk membedakan antar dua macam kef mahsusah yang rasikh dan yang ghairu rasikh. Yang kedua kaifiyatun nafsaniyah, kef-kef yang sifatnya nafsani, ay mukhtasatun bidawatil anfus, yang hanya dimiliki oleh apa? Yang memiliki jiwa. Contohnya apa? Al-hayah, kehidupan. Apa itu kehidupan? Nah, ini dia. Kehidupan itu apa? Kehidupan adalah mabda'un liquwwatil hissi wal harakah al-iradiyah. Jadi, hayah itu adalah satu mabda liquwwatil hissi wal harakah al-iradiyah. Jadi hayah itu adalah mabda dari kekuatan seseorang atau kekuatan makhluk untuk berkehendak, kekuatan makhluk untuk bergerak dan melakukan sesuatu dengan kehendaknya. Itu namanya apa? Hayah. Maka kita nggak bisa mengatakan bahwa tumbuhan itu punya hayah.
Karena gerakan dia itu bukan gerakan yang bersumber dari iradah. Ingat ya, makanya nanti pembagian dalam apa namanya syajarah Forfurius itu yang namanya apa? Hayawan, nabat itu tidak masuk hayawan karena nabat itu dia hidupnya ghairu apa? Tidak ada iradah. Ghairul iradah. Kalah haya. Wasihah, sehat. Apa itu sehat? Sifatun tujibu kual af'al amuntazimah. Sehat itu adalah satu sifat yang dimiliki makhluk begitu saja. Dan siha ini adalah far'un anil hayah. Idrok juga far'un anil hayah. Kudrah juga far'un anil hayah. Iradah juga far'un anil hayah. Sehingga kita nggak bisa mengatakan nanti komputer itu punya sihah. Komputer itu tumbuhan itu punya idrok. Atau tumbuhan itu punya kudrah, iradah. Enggak. Karena yang namanya sihah, idrok, kudrah, iradah itu dia semua far'un anil hayah. Apa itu sihah? Sihah adalah apa? Sifatun tujibu wuqu'il af'al tujibu wuqu'al af'al al-muqtadhimah min mawdu'iha. Atau gampangnya hay'ah asliyah gitu saja. Sihah itu adalah hay'ah asliyah dari satu makhluk. Jadi makhluk itu hay'ah asliyahnya keadaan asalnya dia sehat. Tapi ketika kemasukan sakit, maka dia disebut apa? Kemasukan hal-hal yang nanti ada di sini, reaksi, bukan reaksi, isti'dadiyah. Dia menerima potensi untuk apa? Potensi untuk menerima athar dari sesuatu. Nah, idrok itu apa idrok? Nah, ini dia. Apa itu idrok? Idrok itu adalah ilmu. Idrok itu adalah ilmu. Apa definisi ilmu? Suratu syai' al-hasilah fi dzihn. Surah sesuatu al-hasilah yang didapatkan fi dzihn, yang didapatkan oleh adzihn. Dan tadi sudah saya bagi di awal ya, ada khilaf antara Jumhurul Asy'ariyah dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah. Mana Jumhurul Asy'ariyah mengatakan ilmu itu apa? Sifat. Sehingga dia maujud fil kharij. Dan untuk Imam Fakhruddin Ar-Razi enggak, ilmu itu hanya ta'alluq saja atau alaqah atau nisbah bainal alim wal ma'lum, sehingga dia amrun itibari, ghairu wujudi. Sehingga dari sini nanti melahirkan definisi ilmu yang berbeda. Misalnya definisi ilmu usul fikih. Tergantung kamu memaknai ilmu itu ikut Jumhurul Asy'ariyah atau Fakhruddin Ar-Razi. Kalau misalnya kamu maknai ilmu itu sebagaimana dimaknai oleh Jumhur Asy'ariyah, maka usul fikih definisinya nanti usulul fiqhi huwa al-adillah al-fiqhiyah al-ijmaliyah. Dalilnya. Usul fikih itu ya dalil fikih ijmali itu tadi, ya dalilnya itu. Tapi kalau menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, maka nanti definisi usul fikih bukan begitu. Usul fikih adalah al-ilmu bil adillah. Al-ilmu bil adillah, bukan adilahnya, tapi ilmu bil adilahnya. Karena ilmu itu hanya ta'alluq saja. Paham ya? Dah. Nah, sebenarnya ini ada apa namanya? Pembagian macam-macam idrok. Jadi idrok itu ada 4 macam, ada ihsas, ada takhayyul, ada tawahum, dan ada satu lagi ta'akul. Ihsas itu gampangnya adalah ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan yang kamu dapat langsung dari indera. Kamu melihat sesuatu, terus pengetahuan melihatmu itulah namanya pengetahuan indrawi, ihsasi. Atau misalnya kamu mencium sesuatu, merasakan rasa sesuatu, itu nanti ilmu-ilmu, pengetahuan yang muncul dari situ, pengetahuan indrawi. Takhayyul, kalau takhayyul itu apa takhayyul? Takhayyul itu adalah pengetahuan dengan wasithah khayal. Artinya apa? Setelah kamu mengetahui sesuatu, terus sesuatu itu hilang dari pandanganmu, daya khayal kamu itu masih bisa mengetahuinya. Nah, itu namanya pengetahuan yang kedua, takhayyul. Kalau pertama kali lihat, yang kamu lihat adalah hal juz'inya. Jadi langsung apa? Ihsas. Tapi ketika hal yang mahsus itu hilang dari pandanganmu, tapi dia masih marsum fi dzihnik, maka itu namanya pengetahuan takhayyul. Yang ketiga tawahum. Tawahum itu apa? Tawahum itu lebih dari takhayyul. Tawahum itu adalah kamu bisa menemukan alaqah bainal juz'iyat al-mahsusah. Alaqah, misalnya saya mengetahui Zaid, saya mengetahui Amr, saya mengetahui al-adawah baina Zaidin wa Amrin. Itu namanya tawahum. Tawahum. Yang terakhir dan ini yang paling tinggi adalah ta'akul. Kalau ta'akul kamu mengetahui asy-syai' huwa min haitsu huwa min ghairi i'tibari wujudihi fil kharij wala huduri 'indal mudrik.
Jadi kamu mengetahui sesuatu, huwa sebagaimana dia, hakikatnya dia, berarti kamu mengetahui hal kullinya. Kamu melihat Zaid, yang kamu lihat bukan Zaidnya itu sebagai sosok yang mutasyakhis atau ta'ayun, tapi kamu mengetahui kulli, hakikat kulli dari Zaid. Apa itu hayawanun natik? Dia adalah insan. Hal kullinya. Maka nanti hal kulli ini disebut sebagai ta'akul. Dan ini yang dimiliki oleh manusia. Hanya dimiliki manusia. Hewan nggak punya. Hewan ihsas punya. Takhayul barangkali punya. Tawahum barangkali punya. Barangkali loh ya. Saya nggak tahu juga. Tapi kalau ta'akul nggak punya hewan. Karena ta'akul itu dia mengekstrak hal-hal kulli dari juz ini. Dan nanti yang sudah pernah saya jelaskan bahwa ta'akul itu ada makulah ula dan makulah thani. Faham ya? Allah wal idrak. Maka nanti AI itu nggak bisa dikatakan dia mudrik. Kenapa coba? AI itu loh, komputer AI. Karena apa? Nggak sesuai? Nggak punya irad. Iya, dia nggak punya irad. Oke, dari sisi idroknya, bukan dari sisi ininya, bukan dari sisi apa namanya? Bukan dari sisi iradah kudrohnya, bukan, atau sihahnya, enggak. Bukan dari sisi hayahnya, tapi dari sisi murni idroknya. Kenapa nggak bisa dikatakan dia idrok, mudrik? Kenapa coba? Karena nggak bisa takhayul, nggak bisa ihsas. Yang dia masukkan kan itu data dari orang yang sudah ta'akul, bukan milik dia. Ya, jadi emang yang namanya AI itu dia hanya bisa memproses data-data yang sudah dimasukkan di input data-datanya, dan dia bisa memproses. Tapi dia tidak punya daya takhayul, tawahum, sehingga dia tidak bisa menghasilkan misalnya satu karya seni puisi yang otentik dari dia. Kamu kalau misalnya tanya AI ya, kamu pernah ChatGPT nggak? Tanya-tanya ChatGPT, coba sekali-kali, bagus itu untuk ngetes. Oh iya serius. Saya sering misalnya kalau saya nggak tahu misalnya konsep filsafat apa begitu, saya tanya ChatGPT, bagus untuk memberi gambaran, bagus dia. Karena dia kan pengetahuan dia tentang filsafat segala macam. Misalnya ChatGPT, tolong saya pengen paham tentang misalnya teori relativitas Einstein. Itu bagus dia jelaskannya. Misalnya dia jelaskan rumit, saya nggak paham, disederhanakan lagi, nggak paham lagi, sederhanakan lagi, sampai saya paham. Serius. Jadi enak itu, pakai ChatGPT untuk memahami hal-hal yang demikian enak, bagus. Nah, bahkan ya, misalnya saya malas baca buku itu ya, saya ada buku apa malas saya baca, saya kirim aja PDF-nya. Tolong ringkaskan, poin-poinnya, ringkaskan. Bisa dia, dan bagus. Tapi kalau bukunya belum ada di ini, dia nggak bisa. Kalau bukunya belum ada di harus PDF-nya sudah ada dulu di ini. Oke, dah. Nah, saya pernah nyoba. Tolong ChatGPT buatkan saya puisi yang indah. Puisi yang indah seperti puisi-puisinya, misalnya puisinya misalnya Jalaluddin Rumi misalnya begitu ya. Tolong buatkan. Nanti dia buatkan dengan cara apa coba? Dengan cara dia gabungkan puisi-puisinya Jalaluddin Rumi yang pernah saya baca, sehingga menjadi satu puisi yang seolah-olah punya dia, padahal itu sebetulnya adalah kopas-kopas dari beberapa, terus dia tolong buatkan saya puisi yang mirip dengan gaya puisinya Khairil Anwar. Mesti nanti dia ngambil dari puisi-puisinya Khairil Anwar yang sudah ada di data dia, terus dia susun menjadi satu kalimat. Tolong bikinkan saya cerpen. Bisa dia bikin cerpen, bikin. Tapi kalau bikin novel nggak bisa ya, karena terlalu panjang, karena ada keterbatasan. Cerpen aja masih jelek. Malah terokono. Tapi ala kulli hal, dia itu sebenarnya dia tidak punya daya idrok semacam ini, ihsas, takhayul, tawahum. Takul dia punya. Ya, makulah ula dan makulah thani dia punya. Jadi untuk mengekstrak halal juz'i menjadi kulli itu dia punya sebetulnya. Tapi hanya sebatas dari data-data yang sudah diinput dari dia, dia tidak bisa menerima lagi data-data lain yang baru. Tidak bisa menciptakan ilmu-ilmu baru, kira-kira begitu. Allahu a'lam. Mungkin suatu saat bisa. Seperti yang di film-film itu kan, di mana AI terus tiba-tiba menguasai dunia, mengkudeta pemimpin-pemimpin dunia, ngajak perang. Nah, kalau kudrah wal iradah, seperti kudrah dan iradah, idrak ini namanya disebut apa? Kaifiyah nafsaniyah. Dan juga di antara kaifiyah nafsaniyah itu apa? Al-hub. Al-hub, rasa cinta. Apalagi misalnya? Al-farah, bahagia. Al-ghadab, al-huzn, sedih. Al-khauf, al-humum. Banyak macam-macam. Lah ini adalah kaif nafsani yang hanya dimiliki apa?
Dimiliki apa? Hidup. Bidzawatil anfus, dimiliki oleh yang punya jiwa. Sekarang AI, ayo punya nggak dia rasa cinta, rasa. Tapi di film-film itu kok kayak AI terus jatuh cinta sama manusia. Ngarang. Hah? Lah iya makanya ngarang ya. Allahu a'lam. Wa hiya wa in kanat, tapi itu bukan mustahil akli sebetulnya, bukan mustahil akli itu maksudnya. Tapi saya masih nggak percaya karena sampai sekarang manusia itu ya, nah ini penting, manusia itu sampai sekarang belum pernah bisa menemukan rahasia dua hal yang ada pada diri manusia yang tidak pernah dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Apa itu? Yang pertama adalah ruh, ar-ruh, dari mana manusia bisa hidup, dan yang kedua adalah akal. Dari mana akal itu muncul? Kalau memang hasil evolusi, gimana? Gimana munculnya akal? Jadi manusia nggak bisa menciptakan sesuatu dari benda hidup, dari benda mati, sama sekali nggak bisa. Dan tidak bisa membuat akal murni kecuali kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu bukan akal kita katakan. Bukan akal. Mafhum ya? Dia hanya kuwah hafidhah, lah itu dia. Ada namanya kuwah apa? Al-kuwah al-hafidhah, kekuatan daya mengingat. Daya mengingat. Allah wa huwa wa hiya, yang namanya kaifiyah nafsaniyah itu in kanat ghaira rasikhatin tusamma halan. Kalau dia tidak rasikh maka disebut hal. Wa illa kalau rasikh sumiyat malakah, baru disebut malakah. Kal kitabah seperti kitabah. Orang itu kalau belum pernah nulis, enggak pernah nulis, maka tulisannya mesti welek. Atau susah nulis kira-kira begitu. Saya sulit. Saya itu bisa baca, saya udah banyak baca, tapi karena saya enggak pernah nulis, akhirnya saya itu ketika nulis itu kehilang kosakata itu kayak hilang semua begitu. Sering enggak kalian? Yo gak tahu nulis yo gak ero rasane. Kehilangan kosakata, padahal saya banyak baca. Nah, karena belum malakah. Tapi kalau sudah terbiasa maka sama ilmu itu juga sama begitu. Fa innaha yang namanya malakah itu tidak ia halun. Dia itu mula-mula hal. Kita mengetahui sesuatu itu masih hal. Baru pertama kali mengetahui itu hal. Fa idza istahkamat sorot malakah. Tapi kalau sudah diulang-ulang berkali-kali terbiasa lalala, maka baru jadi malakah. Dan ilmu itu tujuannya adalah malah bukan cuma sekedar tahu, tapi malah malakah. Makanya penting juga untuk ngapal yo. Kadang-kadang yo penting. Kadang-kadang, enggak selalu. Kadang-kadang penting. Ya masa kamu mau ngapal apa jenenge, ya kalau memang bisa ya ahlan ya. Masa kamu mau ngapal misalnya Al-Qamus Al-Muhit misalnya gitu. Atau Nah, di antara bukti orang itu malakah nih, kalau dalam dunia hadis itu, bukti orang itu punya malakah adalah dia ketika ditanya satu riwayat bangun tidur langsung bisa jawab. Fulan bin Fulan begini itu bagaimana keadaannya? Oh, Fulan dhaif karena begini. Hadis ini bagaimana? Ditakhrij sama dia langsung. Bangun tidur langsung nakhrij hadis. Kalau malakah Quran berarti bangun tidur diteko, ayo juz sekian begini nih, langsung jawab. Kalau ilmu, malakahnya ilmu yang ilmu yang pemahaman, sifatnya pemahamannya. Ditanya satu masail langsung bisa jawab dan menyebutkan alasannya, argumen-argumennya. Bahkan dia, nah ini Imam Ar-Razi rahimahullah. Imam Ar-Razi itu orang yang luar biasa ngalimnya. Saking alimnya beliau bisa berargumen dengan argumen pendapatnya sendiri, hatta berargumen menggunakan argumennya lawan, intisaru madhabil khasam, dan beliau menang. Jadi gampangnya begini, misalnya saya Sunni, ngelawan Wahabi, saya berargumen lawan Wahabi, saya menang. Suatu saat saya ketemu orang Sunni yang sama-sama Sunni, maka saya pura-pura jadi Wahabi, saya debat sama orang Sunni, saya pura-pura jadi Wahabi dan saya menang sebagai orang Wahabi. Dan Imam Ar-Razi sering melakukan seperti itu untuk melatih malakah. Jadi beliau sering datang ke tempat kajian-kajian. Ya kalau zaman sekarang kayaknya bakal dikira sok alim ya, tapi ini untuk melatih malakah. Datang ke majelis-majelis begitu, ngajak debat. Sampai pernah suatu ketika di debat tercepat yang pernah dilakukan oleh Imam Ar-Razi dan tercepat dalam sejarah kayaknya. Imam Ar-Razi datang ke satu majelis. Syekhnya sedang mensyarah kitabnya Imam Ar-Razi. Didengarkan, dan syekhnya ini salah dalam memahami satu ibarat dalam kitab beliau. Maka Imam Ar-Razi angkat tangan, khata'ta fi syarhil ibarah, kata Imam Ar-Razi. Terus, enggak benar, memang kayak begini. Kamu mau diskusi sama saya Mas Anil? Ayo kita diskusi. Siapa kamu?
Imam Razi jawab, ana fulan bin fulan bin fulan ar-Razi. Khalas. Intahat al-munadharah. La sahibul kitab. La sahibul kitab a'raf bima fil kitab. Selesai. Intahat al-munadharah. Dan dulu itu sering begitu. Ulama-ulama itu dulu saking jadi kitabhu asyhar min syakhsihi. Kitabhu asyhar min muallifihi. Jadi ulama zaman dulu itu kitabnya lebih masyhur daripada apa? Si muallifnya. Tiriliye di antaranya. Dulu saya ngira Tiriliye itu perempuan, cewek, ternyata laki. Lanang. Namanya Tiriliye, waduh. Kayak jeneng cewek, tiba-tiba lanang. Novumnya. Allahu a'lam. Yang ketiga kaifiyatul isti'dadiyah ay muqtadiyah isti'dadiyah isti'dadan wa tahayyuan. Yang saya bilang tadi. Yang ketiga adalah kef-kef yang sifatnya isti'dadi. Apa itu isti'dadi? Isti'dadi itu adalah potensi untuk menerima sesuatu. Maka nanti di sini ada dua. Isti'dadi ini ada dua. Isti'dadi ini ada berapa? Ada dua. Imma qabulul athar. Imma lidaf'i. Apa liqabulul athar itu maksudnya? Liqabulul athar itu maksudnya adalah segala jisim-jisim yang memiliki memiliki apa tadi? Al-anfus, memiliki jiwa, itu dia punya potensi untuk menerima sesuatu. Qabulul athar, bukan hanya yang punya jiwa ya, semua kef-kef ya, semua jisim-jisim. Itu menerima athar sehingga dia keluar dari hay'ah asliyahnya, keluar dari keadaan normalnya, gampangnya begitu. Contoh, orang itu normalnya sehat, sehingga ketika orang itu sehat, dia isti'dad, dia bisa menerima untuk sakit, maka nanti dia disebut qabulul athar. Isti'dadiyah liqabulil athar. Adapun lidaf'i, ini berarti keadaan dia sudah menerima hay'ah yang ghairu asliyah, sakit itu tadi. Lah, ketika orang itu tubuhnya sakit, maka tubuhnya bisa bereaksi atau tubuhnya ini bisa melakukan melawan itu tadi, melawan hay'ah yang ghairu asliyah agar kembali kepada hay'ah asliyah. Ini nanti disebut marad, ini nanti disebut quwah. Disebut marad, yang pertama disebut marad, disebut quwah atau dhaif dan quwah. Paham maksudnya? Nah, oke. Wa kaifiyatun isti'dadiyatun ay muqtadiyatun isti'dadan wa tahayyuan. Kef-kef yang dia sifatnya muqtadiyah, isti'dadiyah. Jadi marad, marad itu apa? Marad itu kef nafsani. Tapi kalau mumaradhah itu kef isti'dadi. Jadi marad sakitnya itu sendiri itu adalah nafsani, marad nafsani. Tapi kalau mumaradhah menerima potensi menerima sakit isti'dadiyah lil marad yang disebut mumaradhah itu apa? Kef isti'dadi. Jadi paham ya? Muqtadiyatun isti'dadan wa tahayyuan. Ada dua, liqabuli atharin ma bisuhulatin. Menerima athar bisuhulah dengan mudah. Orang sehat menerima sakit. Atau misalnya benda yang keras menerima lembek. Di sini beliau ngasih contohnya begitu, lin, lembek, kelembean, lin, lembutan. Jadi benda yang keras, asalnya keras misalnya besi. Asalnya keras, dia menerima untuk lembek dengan cara apa? Dibakar misalnya atau diapakan. Waktu sama dha'fan, nah semacam ini dinamakan apa? Dhaif, dha'fan. La kuwatan, bukan kuah. Karena justru itu sisi kelemahannya. Karena dia bisa menerima hal-hal yang ghairu hay'ah asliyah itu tadi. Aulid daf'i wa adamil qabul, atau untuk dafa justru. Dafa au adamil qabul. Dafa itu imma melawan, imma mempertahankan. Jadi orang yang sehat, orang yang sehat itu bisa menerima sakit. Dan ketika sudah sakit, dia bisa, tubuhnya bisa menolak sakit itu. Atau ketika sehat, dia bisa untuk mempertahankan diri. Jadi kan dalam kedokteran kan ada dua macam ya. Penyembuhan itu ada dua macam. Yang pertama apa? Menyembuhkan yang sudah sakit atau mencegah. Antiseptik apa? Antisipasi. Mengantisipasi hal-hal yang itu tadi ya kan. Nah, daf'u itu semacam itu. Adamul qabul. Lah ini kas-salabah seperti keras. Wa tusamma quwwatan tabi'iyatan, disebut kuwah tabi'i, kekuatan yang alami, natural. Dan sebenarnya dalam diri manusia itu, dalam tubuh manusia ini, kalau kita kasih contoh tubuh manusia, itu dan tubuh hewan-hewan yang lain, itu sebenarnya mereka sudah punya sistem pertahanan diri.
amunisi, imun, sistem imun dalam tubuh mereka yang fungsinya apa? Lidaf itu tadi. Yang keempat, kaifiyatun mukhtasatun bil kamiyat, yang saya taruh di paling atas, paling pertama. Itu kef yang muncul dari kam. Seperti apa? Kal mutsallatsiyah, segitiga. Dia muncul dari apa? Arad, namanya as-sath. Kazaujiyah, ganda atau genap. Genap itu muncul dari apa? Arad yang namanya adat, dan adat itu kam. Dari adat kam itu 2, 4, 10 terfahami dari situ az-zaujiyah. Genap. Lah genapnya itu sendiri, angka 10-nya yang yakbalul qismah lidzatihi, adat 10 yang yakbalul qismah lidzatihi itu arad kam. Tapi 10 sebagai zaujiyah, sebagai angka yang genap, itu dia arad kef. Arad kef. Dan kefnya masuk kategori kef mukhtasah bil kam, itu asyartu bi qauli irtasam. Kemudian aku beri isyarah dengan ucapan irtasam ila anna hadhil ajnas ala alaih basitatun la tusawwir lahad. Oke. Irtasam yakni apa? At-ta'rif bir rasam. Jadi ta'rif saya tadi itu, ta'rif di awal-awal sekali itu tadi, itu ta'rif bir rasam. Kenapa? Udah dijelaskan di awal bahwa ajnas ali itu tidak punya jinsun. Karena tidak punya jinsun, maka tidak mungkin dita'rifi dengan had, tam atau naqis juga nggak bisa. Rasam juga harus rasam apa? Naqis. Biwa basitatun la tasawwur la haddun haqiqiyyun kama marra. Enggak ada had hakikinya. Allah taala alam. Yang penting kan? Kalau ngantuk itu masuk kef yang jenis nafsani ya? Atau yang istiadat, yang apa? Kan dia tidur itu nafsani, tapi bisa dirasakan mata. Menerima untuk tidur itu dia kef isti'dadi. Tapi kalau ngantuk itu kan satu keadaan tertentu kan? Keadaan antara bainan naum wal yaqdhah kan begitu. No, dia kef nafsani. Jadi ini kan kaifiyah nafsani itu hanya khusus yang bidawatil anfus. Tetapi kaif isti'dadi itu jism secara keseluruhan. Yes. Berarti bisa kita katakan sudah tumbuhan itu menerima kengantuan atau menerima ketiduran. Nah. Ada kemungkinan? Enggak dong. Lah ya. Enggak, tumbuhan itu masuk kan mukhtasar bidawatil anfus. Yang bawahnya kan la. Yang lain kan berarti jism secara keseluruhan ya. Yes. Menerima qabulul athar dan dafa itu berarti jism secara umum. Yes. Lah tumbuhan itu dawatul anfus enggak? Enggak. Berarti ini ada qabulul athar. Ya. Iya dong, berarti kita bisa katakan tidak semua athar. Athar yang memang dia memiliki hay'ah asliyah, hay'ah tabi'iyah semacam itu. Kalau hay'ah tabi'iyahnya si tumbuhan itu dia nggak bisa tidur, ya berarti dia nggak bisa menerima tidur. Tumbuhan itu hay'ah asliyahnya itu tidak bisa tidak bisa sakit panu misalnya, berarti dia nggak bisa. Apa ya? Kayak kemarau gitu ya. Hah? Kan kalau musim kemarau kan Yes. agak Kering. Ya. Nah, menerima kering isti'dadiyah itu tadi, kering itu tadi. Nah, itu bisa. Itu kaifiyah, kef isti'dadiyah. Yang lain? N ini agak panjang ini. Bukan agak panjang, paling panjang itu ain. Makulah ain itu paling panjang. Dia menghabiskan 30 halaman sendiri. Nah, ini besok ya bukan besok, berarti hari Ahad ya, Ahad depan ya. Imma kita bagi 2 supaya nanti saya masih bisa jelaskan dari hasyiah-hasyiahnya, atau ya saya jadikan satu tapi agak lama gitu aja. Kita lihat aja besok. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.